Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi pembiayaan dalam moneter syariah dan konvensional. Lalu, apa sih itu pembiayaan? Yuk kita dengarkan penjelasannya. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan dapat dipercaya dari pemberi pembiayaan, sehingga menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Atau pembiayaan adalah menyediakan dana atau tagihan yang dibersamakan dengan berupa 1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istihnah. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Pembiayaan yang diberikan kepada bank berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk akad lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah itu sendiri. Pembiayaan syariah secara umum yaitu kegiatan suatu bank seperti penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian menyalurkan dananya tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa lainnya. Contoh dari pembiayaan ini seperti BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum melalui pembiayaan, bank syariah itu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam sehingga kerugian dapat terhindari. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, sehingga pihak yang dibiayai itu wajib mengembalikan uang tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 Nomor 12, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan di antara bank dengan pihak lain, sehingga pihak yang dibiayai itu wajib mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan imbalan atau bagi hasil. Dan pada perbankan syariah, prinsip yang digunakan dalam pembiayaan tersebut berdasarkan pada aturan dan hukum Islam. Oh, jadi itu yang dimaksud pembiayaan. Lalu bagaimana dengan fungsi pembiayaan dalam moneter syariah dan konvensional? Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara perinci, pembiayaan memiliki fungsi antara lain: A. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran. Maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa. Yang B. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan ide fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi pembiayaan yang selanjutnya yaitu pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan jumlah uang yang beredar akan mendorong kenaikan suatu harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan dapat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, dan pembatasan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan memberikan dampak terhadap penurunan harga. Fungsi selanjutnya yaitu pembiayaan
dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah akan memberikan dampak terhadap kenaikan makroekonomi, dan mitra ataupun pengusaha yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memperoleh barang dan kemudian mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan meningkatkan volume perdagangan. Selanjutnya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Berikut fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di dalam bank dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giro akan lebih berkembang. Oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan usaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif ataupun secara kuantitatif. Yang keempat, menimbulkan kegairahan berusaha. Bantuan pembiayaan yang diterima oleh pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas. Stabilitas ekonomi. Langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha antara lain. Yang pertama, pengendalian inflasi. Yang kedua, meningkatkan ekspor. Yang ketiga, rehabilitas prasarana. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Yang selanjutnya yaitu sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, di mana para usahawan di sini memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usaha, yang berarti untuk meningkatkan profit atau pendapatan. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat untuk penghubung ekonomi internasional, bank, yaitu sebagai lembaga kredit atau pembiayaan, di mana di sini bukan hanya dalam negeri saja, akan tetapi di luar negeri juga ada. Nah, negara berkembang yang memiliki ekonomi yang sangat kuat di sini membantu untuk memberi bantuan kepada negara yang sedang berkembang, dan di situ merupakan cerminan dari bentuk bantuan kredit dan ada syarat lainnya. Banyak juga ya fungsi pembiayaan. Lalu akad pembiayaan itu apa aja sih? Murabahah adalah akad jual beli barang termasuk harga dan keuntungannya yang akan diperjualbelikan. Tetapi di perbankan adalah bank yang akan mendapatkan keuntungannya yang telah disepakati secara bersamaan. Contohnya, Mamat membutuhkan 5 juta untuk transportasi perusahaan dan ia mengajukan selama 2 tahun, mengajukan pembiayaan selama 2 tahun, sehingga ia meneliti mendapat pembiayaan sepeda motor 5 juta dan hasil negonya 1 juta. Sehingga ketika diangsur dalam 2 tahun itu adalah 6 juta dan 24 bulan itu adalah 250.000. Akad istisna. Istisna adalah akad jual beli barang pesanan antara nasabah atau pembeli dengan bank atau penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati dari awal akad dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap-tahap sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jual beli dengan akad istisna ini diperuntukkan pada perusahaan yang memiliki pesanan barang tetapi tidak mampu untuk memproduksinya. Semisal contohnya ada perusahaan konveksi yang mendapat pesanan celana sebanyak 4.000 potong. Untuk memproduksi barang tersebut, perusahaan membutuhkan dana sebesar 40 juta. Setelah mengajukan ke bank syariah, bank menyanggupi untuk memproduksi dan memberikan dana kepada perusahaan tersebut. Menurut proyeksi, harga per potong celana yaitu 15.000, sedangkan bank memberikan harga sebesar 13.000 dengan keuntungan 12.000. Perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 3.000 per potong. Jadi keuntungannya yaitu diketahui jumlah barang 4.000 potong celana, modal dana yang dibutuhkan adalah 40 juta. Jadi A sama dengan 10.000, harga barang yang di pasar sama dengan 15 juta kali 4.000 sama dengan harga barang yang di bank 13 juta dikali 4.000 sama dengan 52 juta. Jadi keuntungan bank yang didapat yaitu 2.000 dikali 4.000 sama dengan 8.000
dengan keuntungan pasar 3.000 dikali 4.000 sama dengan 12 juta. Untuk selanjutnya yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad nasabah. Asalam di sini merupakan akad jual beli barang pesanan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan berkenaan dengan hasil bumi. Contoh, petani sebagai nasabah membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya sebanyak 4 hektar untuk menanam bibit padi yang berumur kisaran 4 bulan. Dan perolehan beras pada waktu panen itu sebanyak 2 ton dengan harga beras per kilogram di pasar sebesar 2.000. Kemudian setelah bank berhasil melakukan negosiasi harga dengan bulog beras yang tadi harganya 2.000 menjadi 2.500 per kilogram. Kemudian bank menyepakati untuk memberikan modal kepada nasabah. Dan keuntungan yang diperoleh oleh bank yaitu sebesar 500 per kilogram. Dikali hasil panennya yaitu 2 ton menjadi 500 dikali 2.000 yaitu 1 juta dari modal 4 juta tadi. Nah, kemudian perjanjian yang terbentuk adalah perjanjian timbal balik. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik antara bank syariah dengan nasabah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu akad pembiayaan dengan sistem sewa. Akad pembiayaan dengan sistem sewa tersebut ada 2, yaitu akad ijarah dan juga akad ijarah muntayyib bitamlik. Akad ijarah itu adalah akad transaksi hak pengguna atau hak pemanfaatan suatu barang, tapi tidak diikuti dengan hak pemilikan dari barang tersebut. Yang kedua itu akad ijarah muntayyib bitamlik. Akad ini adalah perpaduan kontrak antara jual beli dan dengan sistem sewa, atau bisa dikatakan akad sewa yang diakhiri dengan kepemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Contohnya, nasabah itu ingin membeli rumah dengan harga 100 juta, lalu pihak bank itu membelikannya, lalu kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya dalam 1 tahun itu harga sewa rumah itu 5 juta, maka nasabah itu membayarnya dengan cara mengangsur, yang mana harga beli rumah ditambah dengan harga sewa rumah 100 juta ditambah dengan 5 juta, maka menjadi 105 juta. Bagaimana teman-teman dengan pembelajaran hari ini? Semoga bermanfaat ya ilmunya. Terima kasih juga sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.